Oke teman-teman, kita hari ini kedatangan tamu, seseorang yang sangat punya pengalaman panjang di Bappenas. Beliau adalah Bapak Dr. Dida Haryadi Salya ya. Nah, saya kenal beliau ini sudah lama sekali. Jadi beliau ini alumni SMA 3 Bandung ya, tahulah SMA 3 Bandung ya. Terus S1-nya di Planologi ITB. Kemudian S2-nya di mana Pak Dida? Jepang. Di Jepang ya. Lalu kemudian S3-nya di IPB. Nah, kebetulan beliau hari ini sedang ada acara nih di kantor LSPN Bank terkait dengan asesmen kompetensi. Nah, pada kesempatan gimana Pak Dida, kabarnya sehat Pak Dida? Alhamdulillah Bi, sehat-sehat Bi ya. Alhamdulillah. Seneng banget nih ketemu ambil lagi nih. Iya. Ini beliau bekas bos saya sih sebenarnya. Jadi Pak Dida, kita hari ini membahas tentang tema kecil saja supaya untuk bisa sharing, terutama teman-teman mahasiswa nih yang ingin merintis karir di bidang perencanaan pembangunan Pak Dida. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol kira-kira kita pengen ngasih sharing tentang apa ya? Nah, tadi kita sepakat bahwa kita pengen ngobrol tentang perencanaan partisipatif. Bisa nggak Pak cerita sedikit tentang itu? Ya Bi, saya itu lama terlibat di perencanaan. Jadi salah satu kritik ya, karena kan kita berbicara Mulai dari kritik nih ya. ya perencanaan pembangunan. Ya, jadi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk melaksanakan program-programnya. Ya kan? Nah, kritik itu datang dari stakeholder, dari masyarakat, ya kan? Kenapa yang direncanakan itu ternyata begitu? Kenapa tidak begini? Kenapa yang direncanakan itu selalu dari visi misalnya si pemerintah, si Top down gitu ya. si penguasa saja pada administrasi pada waktu itu. Padahal barangkali kebutuhan kita seperti ini. Nah, jadi hal-hal tersebut itu perlu dijembatani. Salah satunya itu melalui perencanaan partisipatif itu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang perencana, terutama perencana pembangunan ya, perencana yang dari sisi pemerintah, itu bisa mengengage ya para stakeholder, sehingga yang namanya perencanaan itu memang betul-betul direncanakan buat semua. Ya, jadi bukan hanya perencanaan untuk ASN saja. Ya, kementerian lembaganya saja. Untuk kementerian lembaga saja ya, untuk pemerintahan saja. Tapi barangkali yang namanya perencanaan ini harus sudah juga mengakomodasi keinginan dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi yang namanya perencanaan itu betul-betul perencanaan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, itu memang mekanisme itu ada dan itu sudah diatur di Undang-Undang SPPN ya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024. Salah satunya ya untuk menyerap aspirasi itu ada Musrenbang. Ya. Tapi banyak juga kritik kan, ternyata Musrenbang itu sendiri tidak cukup, ya kan? Dan Musrenbang itu tidak dilakukan secara terus-menerus, tapi hanya beberapa waktu tertentu cyclical saja, gitu kan? Nah, jadi barangkali tantangan kita sebagai seorang perencana, bagaimana kita itu memulai mengengage, melibatkan masyarakat itu mulai dari awal perencanaan. Ya, bagaimana kita itu mencoba mengidentifikasi. Jadi identifikasi itu jadi barangkali harus juga melibatkan masyarakat. Tidak boleh hanya barangkali si pemerintah saja, sisi identifikasi saja. Itu masalahnya atau mengidentifikasi ordernya? Saya kira secara komprehensif ya kita lakukan ya, tidak hanya sekedar masalah, tapi barangkali potensi dan segala macam yang ada, ya kan? Dan setelah mengidentifikasi ya hal-hal tersebut ya, baru kan kita menentukan tujuan kita mau ngapain sih dengan perencanaan ini. Nah, itu pun tidak boleh kan dilakukan oleh satu pihak saja. Ya, lalu juga nanti setelah kita tahu persis tujuannya,
bagaimana kita itu merumuskan si perencanaan itu jelas. Itu juga harus melibatkan, ya. Nah, itu adalah 3 hal yang paling krusial, ya, di dalam menyusun satu rencana. Jadi bisa punya pengalaman pada waktu itu bagaimana saya mencoba mengengage para LSM dan para akademisi, ya. Nah, itu walaupun dalam skup kecil, ternyata mereka punya pandangan yang berbeda, ya. Konkretnya seperti apa, Pak, misalnya? Ya, misalnya kenapa sih yang namanya misalnya ya kebetulan sekarang sudah banyak berubah, ya. Misalnya untuk sistem pendidikan, ya kan? Kenapa yang namanya kurikulum seperti itu? Kenapa kurikulum seperti itu? Ya seperti itu, ya kan? Karena pemerintah merencanakan, ya, sana kurikulum aja seperti itu. Itu kan untuk masyarakat. Ya. Tapi ternyata masyarakat merasa terbebani misalnya dengan hal itu. Nah, jangan sampai masyarakat itu dia itu baru komplain atau barangkali baru tahu setelah kurikulum itu disahkan, ya kan? Nah, banyak sekali aspek-aspek seperti itu. Nah, jadi saya kira kalau saya sih secara singkatnya, bagaimana kita itu si perencana pemerintah itu bisa mengengage masyarakat itu dari awal, ya kan? Karena banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang memang interested, ya, dalam hal itu, ya kan? Interested dan berkepentingan. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, karena Pak Dida ada acara sesudah ini. Ada pesan nggak Pak Dida sebagai seorang planner, ya, kepada adik-adik mahasiswa yang kira-kira ingin berminat menjadi seorang planner profesional di masa mendatang? Ya, di dalam manajemen modern pun sekarang, ya, dari dulu sampai sekarang, dari mulai manajemen yang konvensional dengan modern, itu yang namanya perencanaan itu selalu dari awal, ya kan? Planning itu kan, itu selalu dari awal. Jadi apapun, barangkali kalau kita ingin mencoba memperbaiki sesuatu hal, ya kan, kita cobalah perbaiki dari perencanaannya, ya. Dan terus terang banyak sekali suara-suara ya memang si perencananya ini tidak kompeten, ya kan. Nah, jadi saya kira pesan saya kepada para calon perencana, ya kan, ya, kalian harus mempunyai kompetensi untuk ini, ya. Dan saya juga berharap terus terang ke depan yang menyusun rencana itu yang mempunyai sertifikasi atau kompetensi dalam bidang. Baik, terima kasih banyak Pak Dida. Sama-sama, Bi. Mudah-mudahan juga sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Demikian teman-teman perencana semua dan adik-adik mahasiswa, pesan dari planner senior kita Pak Dida Haryadi Salya. Terima kasih. Terima kasih, Bi.